Halo Virgo, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih Virgo, kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Oke, baik, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 1 hingga tanggal 7 bulan Agustus 2026 ya. Nah, seperti biasa, sebelum Mari memulai bacaannya, Mari kasih tahu kamu dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya kolektif, sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian kaum Virgo saja dan tidak tertutup kemungkinan bacaannya vice versa. Tarikan energinya terbolak-balik dan yang lebih penting Mari harapkan kamu mampu untuk berbijaksana menyikapi apa yang Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai Virgo. Ini dia. Ada energi dari Ten of Wands di sana. Berikut hadir energi dari Empress ya. Kemudian ada di situ. Kemudian ada energi dari ini. Wah, baik. Kemudian ada energi dari kemudiannya ada energi dari Five of Swords reverse. Berikut ada energi dari Page of Cups. Nah, berikutnya hadir energi dari Two of Wands reverse dan kemudian di situ ada energi dari ya itu ya. Nah, jadi kalau Mari lihat begini, apapun yang sedang terjadi dalam relationship-nya kalian, si pasangannya kamu ini tuh kok kayaknya sudah legowo banget ya. Jadi dia itu tuh enggak yang mau untuk ngedumel lagi gitu ya. Mungkin teringat tentang permasalahan, isu dalam relationship-nya kalian pasti ada gitu ya. Nah, tetapi tidak lagi ingatan tentang isu atau masalah itu tuh membuat dia kayak benci sama kamu, marah sama kamu gitu ya. Tidak melihat kamu seperti seorang musuh, tidak gitu. Nah, namun dia kalau Mari bilang sih mau ya untuk menghargai gitu lah. Ya, permasalahan ini tuh terjadi karena ada beberapa hal yang mungkin tidak membahagiakan bagi dirimu sehingga kamu ngamuk, marah gitu ya. Ada hal-hal yang membuat kamu akhirnya ilfil sama dia sehingga memilih untuk pergi, menjauh gitu ya. Nah, jadi dia itu tuh menghargai ya kamu lagi kondisinya seperti demikian gitu lah. Nah, dia tidak yang kayak ini pun kamu nih Virgo kurang ajar kamu gitu ya. Enggak, Mari lihat dia enggak ada ucapan-ucapan kasar, sinis, menghakimi kepada kamu. Nah gitu. Nah jadi kayak ya dia itu tuh semacam kecewa boleh ya. Kecewa pasti mungkin ada lah ya. Tetapi kekecewaan itu tuh tidak berputar ya, maju dia ke arah kemudiannya tadi kata Mari untuk membenci kamu gitu ya. Apalagi sampai dendam kepada dirimu. Namun diterima dengan baik. Apalagi orang ini sebenarnya kan dia gini ya. Dia mencintai kamu, dia menyayangi kamu. Dia mensayangkan apabila ada terjadi konflik di antara kalian. Ya, menyayangkan karena seharusnya konflik tidak ada. Tetapi keharmonisan, cinta kasih sayang di situ yang bertaburan gitu ya. Itu sesuatu yang kemudian menjadi hal yang lumrah terjadi dalam relationship kalian. Gitu ya. Pasti maunya dia yang baik-baik saja terjadi di sini. Gitu. Ya, tapi kalaupun tidak terjadi hal-hal yang baik, ya sudah gitu. Dia mencintai dirimu, makanya dia tidak marah. Gitu ya. Sembari dia mencintai dirimu, dia juga mencintai dirinya. Mau marah-marah juga itu pekerjaan yang susah. Pekerjaan yang melelahkan. Gitu loh. Mau kecewa-kecewa terus sama kamu, wah ini tuh makan hati sendiri. Capek sendiri. Nah, sementara dia tadi kata Mari, dia sudah punya kesadaran untuk self love. Kalau orang yang self love itu tidak akan mau membiarkan dirinya berada dalam kondisi-kondisi yang tidak positif gitu loh. Berada dalam posisi yang negatif, nggak mau tuh dia membiarkan dia terjebak ya. Nah makanya gitu, karena ada rasa cinta kepada kamu, rasa cinta kepada diri sendiri gitu. Jadi sehingga tidak ada rasa kebencian, apalagi sampai yang begitu kesumatnya dengan kamu gitu ya. Karena begini ya, kalau untuk berbahagia denganmu pasti ada. Namun apabila pun tidak dengan kamu,
wah dia yakin betul ini, ya, bahwa kebahagiaan itu tuh bisa jauh lebih besar. Gitu ya. Dengan kamu bahagia, tapi tanpa kamu juga dia ngerasa kebahagiaan itu tuh bisa terjadi berkali-kali lipat. Nah begitu. Buktinya apa yang terjadi dalam relationship-nya kalian untuk di saat-saat ini. Saat-saat ini kan kalau Mari bilang, memang kalian tidak dalam kondisi baik-baik saja kan. Gitu. Bisa ada ya sudah putus komunikasi. Gitu ya. Sudah tidak lagi ada interaksi. Gitu. Ini kan bukan kayak suasana gambaran hubungan yang lagi harmonis ya, kalau Mari lihat. Nah, dan apa yang terjadi pada dia di sana, dia baik-baik aja kondisinya. Ya tetap happy, ya tetap produktif untuk menghasilkan hal-hal positif dalam hidupnya. Gitu loh. Dia enggak jatuh kepada rasa pedih, sedih gitu ya, enggak. Lagi oke-oke dia di sana, kalau Mari lihat ya. Ngobrol ataupun tidak ngobrol sama kamu oke. Jumpa nggak jumpa sama kamu oke, nggak masalah. Nah, gitu dia modelnya. Gitu. Yang paling-paling yang dia hindari adalah ya kalau tidak bisa berinteraksi dengan baik sama kamu, setidaknya jangan dengan sengaja men-trigger kamu dengan pancingan-pancingan untuk membuat terjadinya kericuhan, keributan. Gitu. Dia nggak mau. Gitu. Dan kalau Mari lihat, ketika kalian dalam kondisi tidak baik-baik saja seperti ini, dia juga tidak menunggu kamu. Menunggu kamu supaya melakukan itikat baik gitu ya. Misalnya seperti mengusahakan ya, agar terjadinya perubahan yang tadinya berkonflik jadinya tidak berkonflik. Mari lihat dia tidak menuntut kamu dengan harapan bahwa kamu akan mengambil hati dia, minta maaf sama dia, gitu ya. Kamu yang tadinya diam kemudian jadi ngobrol sama dia, kamu yang tadinya hilang jadi datang ke dia. Mari lihat dia ndak menunggu, dia ndak berharap sampai kayak gimana banget gitu ya, enggak. Mari enggak. Kalau kamu mau diamin dia, diamin lah. Kalau kamu mau pergi dari dia, iya nggak apa-apa, pergi aja lah. Gitu. Nggak ada masalahnya di situ. Gitu dianya. Tuh ya, jadi ini mungkin boleh dikatakan model cintanya dia kepada kamu ya sudah cinta yang dewasa ya, bukan cinta yang egois. Bahwa aku harus diperlakukan dengan baik sama kamu yang aku cintai, aku harus diperlakukan dengan selayaknya oleh kamu yang aku cintai. Kamu harus begini ke aku, kamu harus begitu. Mari lihat dia ndak ada demikian ya, ndak ada tuntutan muluk-muluk ke kamu, enggak. Gitu loh. Karena dia sudah tahu bahwa walaupun dia mencintai seseorang, tapi bukan berarti bahwa dia akhirnya punya hak untuk menuntut seseorang itu. Itulah. Nah, sehingga kalau dia udah punya kesadaran demikian, ya nggak ada lagi di situ tuh kayak rasa marah, kesel gitu ya. Jadinya nggak ada. Karena nggak ada ekspektasi, nggak ada tuntutan, nggak ada harapan gitu loh. Apalagi tuntutan, harapan, ekspektasi yang dipaksakan. Gitu kan? Nah, karena tidak ada ya ini. Kondisinya dia ya baik-baik saja di sana. Gitu loh. Mari bilang kan ini boleh ya. Modelnya kamu itu tuh ya hilang dari dia gitu ya. Hilang. Gitu loh. Jadi Mari bilang bisa-bisa memang model relationship-nya kalian saat ini tuh sedang mengalami jeda nampaknya ya. Ada jeda di sini. Itu. Entah untuk beberapa Mari lihat entah kamu itu tuh hilang gitu ya, kamu pergi gitu ya. Kamu menutup diri dari dia, kamu cabut kabur kemana gitu ya. Kalau Mari nampak atau kamu ngeblokir dia gitu kan. Karena nampaknya gak ada kamu, energinya kamu dalam relationship ini Mari lihat.
nggak tahu ini energinya kamu kemana gitu ya, karena atensinya kamu mari nampak tidak ada dalam hubungan dengan si seseorang yang sedang mari tarik energinya ini gitu. Nampaknya kamu seperti sedang ngacir gitu ya. Ada blokiran ini kalau melihat dari dirimu gitu ya. Kamu asik sendiri nih nampaknya mari gitu. Nah jadi keasikannya kamu tuh ya dia hargai di situ. Dia nggak akan repot-repot juga untuk nyariin kamu, kamunya kemana, kok nggak chatting dia, di mana dirimu, kok nggak nelfon dia, gitu ya. Melihat kecarian seperti anak ayam kehilangan induk, nampaknya nggak ada dalam relationship ini, gitu loh. Ya, jadi tidak pun dalam keadaan terbaik hubungan kalian. Namun mari nampak di situ itu kayaknya ini ya, enggak juga ya berdampak besar bagi kalian berdua ya. Enggak juga. Gitu loh. Sebab kamu kondisinya ya kamu sedang menikmati hidupnya kamu gitu. Nah, sementara dia juga demikian. Gitu loh. Hubungan ini yang nampaknya ada masalah, tapi terjadi pemisahan antara hubungan ini dan orang-orang yang menjalani hubungan ini. Hubungannya boleh dikatakan ini lagi nggak karu-karuan gitu ya. Nah, mungkin kayak di ambang perceraian gitu ya, atau detik-detik bubarnya hubungan pacaran ini gitu. Nah ini kondisi relationshipnya, status relationshipnya yang nggak oke. Namun baik kamu baik dia, mari lihat sih nggak mengalami gimana-gimana banget ya, nggak galau gitu ya, nggak yang kemerungsung gitu, nggak sedih-sedih, aduh kok bisa begini ya hubungannya, aduh aku rindu sama dia, wah aku kangen berat ini sampai sakitnya itu tuh bikin tukak lambung tuh denyut gitu ya. Mari bilang tak ada rintihan-rintihan yang seperti itu ya. Kayak seolah-olah ya udah lagi kayak gini keadaannya ya kayak gini aja gitu kan. Nggak ada semacam urgensi untuk segera bertemu lagi, berkomunikasi lagi, rujuk baik-baikan lagi. Mari bilang tidak ada urgensi di sana, gitu lah. Untuk beberapa nampaknya seperti kalian membiarkan hubungan ini tuh ngalir gitu ya. Nah, jadi nampaknya tak ada tindakan yang bakalan disengaja gitu ya untuk membuat terjadinya koneksi antara kamu dengan dia ataupun dari dianya ke kamu. Mari bilang nggak ada. Jadi nampaknya kayak sibuk pada hidupnya masing-masing ini, gitu loh. Dan lagi-lagi juga nampaknya kebutuhannya kamu dari dia ya nggak ada gitu ya. Kebutuhannya kamu nggak ada, itu loh. Ya kamu nggak butuh kasih sayang dari dia misalnya, kamu nggak butuh cinta dari dia misalnya, lo kamu nggak butuh tenaga bantuan dari dia, uangnya dia, perhatiannya dia, kamu lagi nggak butuh itu, gitu loh. Makanya tak ada urgensi kamu, aduh aku pengen nih jumpa sama si pasanganku ini gitu ya, aku balik supaya bisa baik-baikan lagi sama dia, soalnya aku nih butuh duit misalnya. Itu kan nggak ada alasan untuk ngebebanin diri agar boleh membuat situasi kalian lebih baik lagi, nggak ada. Gitu. Lo kamu sedang happy, mari lihat di mana gitu ya, sama siapa gitu, kamu sedang happy gitu loh. Kamu bisa aja tuh lupa sama dia, atau bisa memang bahasanya kamu kayak menolak mengingat dia gitu loh. Apakah dia sedang menunggu kamu? Apakah dia sedang bersedih di sana? Mari bilang sih kamu
menolak untuk berpikiran apapun itu perihal tentang si dia ya. Sengaja kamu, alah pikiran apa ini gitu loh. Jadi ya terutama rentang 1 hingga rentang 7 bulan Agustus ini seolah-olah kamu kayak amnesia, lupa sama dia. Gitu loh. Beberapa ya kamu bisa jadi Bang Toyib nih bos kan, nggak pulang-pulang gitu. Lagi nggak serak hati soalnya ya, kamu sama si pasangannya kamu ini nggak serak hati, gitu. Karena udah pasti kayak kamu itu tuh kalau soal mangkel ya, pasti ada mangkelnya kamu. Makanya kamu lagi ilfeel sama dia, gitu. Kalau untuk menilai-nilai yang negatif tentang hubungan kalian, itu tuh banyakan dari kamu ya. Ih aku mah males mau inget dia gitu kamu kan. Mau sebut namanya aja mungkin kamu di situ tuh ogah gitu ya. Ogah kamu. Pokoknya ada tentek-pengeknya tentang dia. Sedang kamu tolak gitu, untuk menjadi topik perbincangan. Gitu kan? Untuk menjadi bahan pemikiran, untuk mengganggu perasaan. Tak mau kamu. Mari lihat. Apalagi kamu lagi happy-happy, jadi kayak seolah-olah nanti kalau inget dia rusak nih happy-happynya aku gitu. Rusak, nggak mau ngerusak mood gitu kan kamunya. Nampaknya kayak kalian sudah seperti udah membiasakan diri ya. Nggak pun teleponan, nggak pun chattingan, nggak pun ketemuan. Kalian udah biasain diri gitu loh. Jadi nggak ada harap-harap cemas menanti kabar, menanti kedatangan. Nggak ada gitu. Seolah-olah seperti kalian sudah beradaptasi sekian waktu ini ya. Jadi itu juga yang membuat ya baik kamu baik dia ngerasa baik-baik saja gitu loh. Nah, jadi kayak tidak saling merindukan itu, sedang tidak saling mengharapkan gitu, tidak ya. Jadi kayak masing-masing kalau mari lihat untuk belakangan hari dan berlanjut hingga tanggal 7 bulan Agustus, masing-masing aja udah gitu loh. Karena dianggap relationship ini terutama bagi kamu ya, relationship ini tuh bisa kamu anggap kayak beban bagi kamu. Lah kamu, ogah lah aku, ngapain pula dengan dia, kemudian aku menjadi terbebani gitu ya. Oh ini loh hidupnya aku, nggak ada dia pun aku sedang happy kok di sini. Gitu. Beberapa kalau mari nampak, kamu kayaknya ada kenalan baru ya. Kamu sedang ada gebetan ini. Jadi nampak-nampaknya memang atensinya kamu itu tuh lagi ke orang baru. Itu loh. Nah jadi kalau ada pemikiran-pemikiran, ya tentu bukan pemikiran tentang pasanganmu ini, tapi tentang si dia yang baru kamu kenal sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu yang lalu gitu ya. Mendingan aku mikirin yang ini. Mendingan perasaanku itu tuh terbawa kepada si ini gitu ya. Si orang baru ini. Nah gitu kamunya. Oke baik. Nah jadi dalam bacaan kita hadir energi dari Sagittarius, ada Aquarius, Gemini ada, Pisces, Scorpio, Cancer, Aries hadir. Kemudian energi dari Virgo, Libra, Aquarius menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan. Moga-moga mampu kamu pahami dan sampai berjumpa di video reading Mari yang berikutnya.